Wais Adinda Arteri Dahlan mengutip, dia mengatakan ada beberapa kepala daerah yang 90% sudah akan tersangka. Ada beberapa kepala daerah yang sudah akan jadi tersangka. Artinya adalah, sebentar dulu Bang, yang pertama itu ya sebentar dulu Mbak Teri ya. Jadi kalau rapat arteri begini, arteri Adinda yang baik, seandainya Anda kesepakatan, saya harus komentari sedikit. Saya sudah janji saya mau proporsional. Seandainya pun ada kesepakatan Anda di Komisi 3, itu bukan putusan hukum. Itu bukan putusan hukum, saya kasih tahu. Kalau Anda tadi tuduh ada penghina, saya tantang Anda, lakukan proses hukum. Tapi jangan mengklaim paling benar, Adinda. Kalau Anda menuduh misalnya, ada siapapun termasuk saya, Anda proses hukum, bukan dengan cara Anda merasa paling benar. Ya nggak perlu kita lakukan pengawasan, kita koreksi. Makanya nanti. Oleh karena hukum. Itu, kalaupun ada itu bukan putusan hukum, ya. Nah, saya kembali. Bukan, undang-undang MD3 itu mengikat, berlaku sebagai hukum. Gimana? Apa kesepakatan yang saya bilang itu adalah kesepakatan Anda di situ, bukan itu putusan hukum. Tidak bukan melulu kita harus tunduk pada putusan. Dengan putusan kesepakatan justisia yang mengikat, itu wajib hukumnya kementerian oleh lembaga karena terkait. itu kalau Anda merasa terhina, Anda proses hukum, bukan dengan menghina-hina seperti itu. Anda harus paham, kita nggak perlu proses hukum. Ada namanya sesi kita sama KPK, kita jelaskan nanti. Itu bagian dari pesta demokrasi. Coba bayangkan Bang Karni, seandainya katakanlah sudah ada 90%, ini kita biarkan. Pertanyaannya adalah, kalau coba saya bayangkan begini, karena ini adalah soal elektik. Ada Pak RT mengatakan begini, dia akan pemilihan RT. Dia langsung kepada polisi. Pak polisi, karena RT saya ini ada diduga melakukan tindak pidana, tolong ditunda dulu. Kemudian pemilihan lagi PWI. Pak Karni Ilyas tokoh. Pak polisi, karena ada pemilihan daripada PWI, tolong ada dugaan pidana itu diberhentikan. Bang Karni, di konstitusi dimaknakan bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Apalagi adalah pejabat publik. Logikanya Pak Yudi harus dibalik justru. Kalau ada pejabat publik yang jadi calon tersangka, malah pemerintah harus mendorong segera diproses. Supaya apa? Jangan sampai ada daulat rakyat ini, pesta demokrasi ini, yang nanti melayani mereka bukan melayani, mau merampok mereka. Saya kira di situ hakikatnya Bang Karni. Oleh karenanya Pak Yudi, kalau saya logikanya dibalik. Karena fakta hukum Pak Karni, hampir 40% kepala daerah kita, termasuk beberapa DPR itu sekarang terjerat korupsi. Dan tesis saya mengatakan Bang Karni, segala sumber kejahatan kita, tesis saya adalah soal korupsi ini, bukan soal teroris, bukan yang lain. Oleh karena ini saya kira kalau pemerintah melakukan seperti itu, sepertinya Pak, ini kan kembali kepada paradigma seperti dibilang Pak Joni. Paradigma seakan-akan pemerintah propaganda korupsi. Nah, kalau secara berpikir kita seakan-akan hukum itu bisa kita liburkan. Nah, kalau semua minta Pak Arteri, kalau semua minta seperti itu. Makanya bukan minta diliburkan, ditunda. Nah itu dia, kalau semuanya minta ditunda. Analoginya juga bulan salah. Ini RT minta ditunda. Masa analoginya nanti RT pemilihan PWI. Advokat minta ditunda. Ngasih analogi juga yang serupa dan sebalik. Lu justru karena saya serupa. Anda jangan sampai merasa yang paling benar. Itu adalah pernyataan saya. Ada ngomong terus. Nah dia, itu yang saya bilang dia paling merasa benar. Lanjut bang. Iya, tolong disimak dong. Nah, maksud saya kan mereka juga punya hak konstitusional Pak Karni. Coba bayangkan bagaimana kacaunya hukum. Kalau logika berpikir kita seperti itu, karena mereka punya hak konstitusional, apalagi pejabat publik. Saya memaknai begini Bang Karni, pernah nggak kita berpikir, kenapa pasangan ini calon? Kenapa pasangan ini dua? Saya kira parlemen atau parlemen kita dengan pemerintah itu sudah mendesain, dalam artian seandainya ada salah satu calon ini katakanlah tersandera, kemudian tetap ini bisa jalan. Atau seperti tadi itu, seandainya pun dia jadi tersangka bukan berarti kemudian dia berhenti. Apa problem dengan itu? Saya contohkan dari Pak Sutio yang polisi. Mereka mengatakan, mereka declare tidak akan melakukan proses hukum kepada kepala daerah. Tapi tadi
Kadif Humas mengatakan bagaimana soal Jari Saragi? Sama maknanya Pak. Jaya Sama Saragi maknanya. itu pidana Sebentar dulu, pemilu. sebentar dulu. Itu nggak sama. Sebentar dulu. Itu pidana pemilu. Sebentar dulu. Gitu. Ya, Anda ngomong juga yang Wah, benar, saya gitu. bilang ini. Biar dia salah, biar dia salah. Masa ada saya sesi. kan saya ngomong dia ini. Ngomongnya juga yang benar dong ngomongnya. Kau yang Apa? Loh, saya ngomong dia kalau Bukan, kamu juga ngomong yang benar. Apa saya cabut dua-duanya? Gitu. Atau berhenti? Iya kan? Saya lagi Ngomong soal Nah, sembarangan. sekarang Anda. Loh, Bang Anda. Karni amankan dong dia. Saya Ya, lagi saya ngomong udah diganggu-ganggu bilang. dia. Jangan begitu dong Bang Karni. Saya giliran saya ngomong sama Pak Kadip, kok dia yang komentari Bang? Iya kan? Ya biar Kadip ya jawab dia. Nah, apa maknanya? Dalam artian bahwa artinya ini pilkada tetap diproses. Apakah sebutannya itu bukan soal pilkada, tetapi dia calon. Nah, pertanyaannya tadi Pak Yudi, analisis kita kan ini soal kembali kepada paradigma. Dia mengatakan tidak aman. Nah, kalau kita buat yang dua ini, katakanlah contoh faktual lah, jangan kita merekayasa. Emang ada problem? Ya, maksud kita adalah paradigma itu kalau kacamata hukum kan itu bicara fakta. Ada dua yang ditetapkan sekarang tersangka. Pak Setio, apakah sekarang terjadi gonjang-ganjing politik? Kita referensi juga sebelum-sebelumnya. Nah, maksud saya Pak Yudi adalah boleh-boleh saja berpikiran seperti itu, tetapi juga jadi jangan paranoid juga. Karena toh kita rakyat itu Pak udah wais. Mereka itu sudah bijak. Nah, oleh karena itu yang saya malah sesalkan adalah siapa yang sekarang membuat gaduh. Nah, kembali adalah perspektif kita. Nah, oleh karena itu Bang Karni, menurut saya adalah karena KPK ini kalau dibilang alat politik, ya kembali siapa yang bisa membuktikan? Itu yang saya bilang, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu diuji kok. Berbanding, bisa kasasi. Tetapi kalau ada proses hukum misalnya, katakanlah klien saya sekarang ini Bang Karni, Saudara Novel Baswedan. Hampir setahun dia, bagaimana pertarungan mereka atau perjuangan di KPK itu tidak mudah Bang Karni. Nyawa, taruhannya nyawa. Di mana teman-teman DPR? Di mana yang tadi yang saya bilang tuh Fahri yang teriak-teriak itu? Bang, ketika kita mengatakan kemudian yang novel kan kita udah bantu Abang kemarin yang novel itu. Iya. Kan aku bantu itu yang novel. Ini jangan kemana-mana, debat kita. Nah, makanya saya bilang Bang Karni. Intervensi. Iya. Jadi oleh karena itu Bang Karni. Udah aku bantu novel. Lupa lagi. Udah cukup. Nah, oleh karena itu, menurut saya Bang Karni, justru menurut saya adalah biarkan KPK itu karena dia lembaga independen melakukan pekerjaannya, ada sesuatu yang seperti saya bilang, lakukan upaya hukum. Bukan malah itu saya bilang bahwa perhelatan pesta demokrasi di mana rakyat akan memilih calonnya, justru KPK betul-betul dia antisipatif dan mendengarkan daripada suara rakyat. Itu pendapat saya Bang Karni.